Baik, kita lanjut lagi analisa hukum Newtonnya. Kali ini kita punya kasus 3, yaitu benda pada bidang miring. Nah, ini menarik sekali karena benda pada bidang miring tanpa diberikan gaya tarik pun dia sebenarnya sudah bisa jatuh sendiri ya, atau bergerak sendiri. Oke, untuk analisanya seperti apa? Coba kita analisa bersama-sama. Nah, baik, kasusnya seperti ini. Jadi ada sebuah benda di atas bidang miring ya, di mana di sini ada sudut yang bisa kita ukur ya, sudut theta di sini. Nah, sebenarnya benda ini tanpa diapa-apakan ya, tanpa kita dorong atau kita tarik, jika tetanya ini cukup besar, maka pasti kalian sudah tahu bahwa benda ini akan otomatis jatuh sendiri. Nah, bagaimana analisanya? Tentu saja kita harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda ini. Kita tahu ada gaya normal, gaya berat, ya, dan gaya gesek. Coba kita gambarkan dulu. Nah, ini 3 gaya utama. Yang pertama gaya berat atau W ya. Kemudian di sini ada gaya normal yang tegak lurus dengan bidangnya. Kemudian di sini ada gaya gesek ya. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk menganalisa maka kita harus menggunakan sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X ya. Nah, kita harus definisikan dulu di sini. Nah, yang menjadi patokannya itu adalah lantainya ini ya, lantainya ini. Jadi sehingga sumbunya ini harus agak kamu miringkan. Jadi, kalau dimiringkan kan agak seperti ini ya nanti gambarnya ya. Nah, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X. Nah, sekarang ada gaya yang tidak masuk di antara dua sumbu ini. Kita coba ya, F atau gaya gesek dia masuk di sumbu X ya, berarti ini tidak termasuk, ini sudah aman nih. Nah, N ini juga termasuk pada sumbu Y ya kan, berarti juga aman. Nah, W ini dia terletak di antara dua sumbu ya, di antara sumbu X dan sumbu Y. Sehingga sumbu apa si W ini harus kita proyeksikan dulu. Sama seperti kemarin, berarti dia akan menimbulkan W terhadap sumbu X atau Wx dan W terhadap sumbu Y ya, atau Wy. Coba kita gambarkan. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini Wx dan ini Wy. Nah, untuk mengetahui nilai daripada Wx dan Wy, kebetulan di sini ada sebuah segitiga ya, di mana segitiga ini kan sebenarnya sama ya kalau kalian lihat di sini. Nah, untuk lebih jelas bahwa ini segitiga yang terlihat, kita gambar garis putus-putus sama seperti yang kemarin pada video 2 ya kalau nggak salah. Nah, sekarang sudah cukup jelas nih. Nah, di mana sudut theta yang sama? Nah, jadi kalau di sini ada sudut theta sini, maka theta ini sebenarnya akan sama dengan sudut yang ada di sini ya kan? Nah, ini sudut theta, sudut satunya ada di sini. Oke. Dengan perbandingan aturan trigonometri yang seperti kemarin, maka kalian bisa menentukan nih nilai Wx dan nilai Wy ya. Nah, Wx ini kan depan sudut dan ini miring, maka kita akan menggunakan perbandingan sin. Berarti ketemu ini adalah W sin theta. Sementara Wy ini perbandingannya adalah miring dan samping, maka kita bisa menentukan nilai Wy adalah W cos theta. Silakan diutak-atik sendiri nanti. Kalau penasaran apakah benar atau salah ya ini ya. Nah, harusnya ya benar ya. Nah, oke, kita sudah tahu nilai daripada Wx dan Wy. Nilai inilah yang akan kita pakai untuk analisa. Nah, sekarang kita anggap lantainya ini licin dulu ya. Nah, kita anggap jadi lantai licin dulu deh. Nah, untuk lantai licin, maka kita analisa sumbunya ya. Kalau lantai licin berarti F-nya sama dengan 0 ya. Ini berarti kita bisa abaikan dulu. Jadi, sekarang pada sumbu Y ya, Y ini ya, Y ya berarti ya. Sumbu Y berarti sigma Fy sama dengan 0 karena dia tidak bergerak terhadap sumbu Y ya kan. Berarti sigma Fy ada apa aja itu? Ada plus N ya.
plus N, kemudian dikurang WY, ya kan ini kan? Nah, sama dengan 0. Oke, habis ya, sumbu Y ya, berarti N itu adalah WY, di mana N adalah W cos theta, atau N sama dengan M kali G kali cos theta. Ini pada sumbu Y. Nah, sekarang pada sumbu X. Oke, sumbu X. Karena lantainya licin, ya, berarti kita melihat ini aja ya. Nah, apa? Sigma Fx sama dengan M dikali A. Ingat, karena dia bergerak terhadap sumbu X, ya. Berarti ada plus Wx, ya kan? Min F sama dengan 0, nggak usah kita masukkan. Berarti M dikali A. Nah, nilainya berarti Wx adalah W sin theta. W sin theta sama dengan M dikali A. Berarti ini M kali G kali sin theta. Berarti M kali A gitu ya. Ini kita coret berarti G sin theta sama dengan A. Nah, percepatan kalau dia lantainya licin itu adalah G sin theta. Ini lantai sama dengan licin. Bagaimana kalau lantainya tidak licin? Nah, kalau lantai tidak licin, kita gambarkan lagi nih. Gambarnya sama ya, tetapi F-nya ini tidak sama dengan 0 lagi. Nah, karena kita anggap dia bergerak ya. Jadi dia tidak licin dan bergerak, ya, berarti saya hapus dulu. Oke, sekarang lantainya kasar, sehingga dan kemudian ini bergerak ya, karena dia bergerak berarti gaya geseknya gaya gesek kinetis ya, karena kasar dan bergerak. Oke, sumbu Y tetap sama, tidak ada perubahan. Sekarang kita utak-atik sumbu X-nya saja. Nah, ini sama ya, berarti plus WX dikurang FK sama dengan M dikali A. Wx nilainya adalah W sin theta dikurang mu K dikali N. Ingat, Fk atau gaya gesek kinetis mu K kali N sama dengan M dikali A. Kita masukkan nih, N-nya adalah ini, kita N sudah punya nih, N Mg cos theta. W sin theta kita pecah juga menjadi Mg sin theta min mu K kali Mg cos theta sama dengan M dikali A. Ini bisa kita coret M-nya ya, kita coret. Nah, berarti tersisa G sin theta min mu K dikali G cos theta sama dengan A. Oke, ini ketemu sudah rumusnya nih. Berarti percepatan pada bidang miring yang ini itu adalah G sin theta min mu K kali G cos theta. Nah, inilah analisa kasus 3 kalau dia bendanya bergerak. Kalau bendanya diam, analisanya ya kurang lebih, tapi kalian harus lebih mengutak-atik. Kalau dia diam berarti A-nya nanti 0. Kalian bisa utak-atik sendiri untuk belajar ya. Nah, kalau misalkan dikasih gaya dorongan, misalkan ini nih dia tidak jatuh sendiri tapi didorong misalkan. Kalian juga bisa mengutak-atiknya, tetapi caranya sama seperti ini. Kira-kira cukup jelas ya untuk kasus 3, yaitu benda pada bidang miring tanpa gaya luar. Untuk gaya, kalau ada yang mau tambahan gaya luar dan seterusnya, kalian hitung sendiri. Oke, sampai jumpa di kasus yang keempat.